Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat siang. Di sini perkenalkan nama saya Adnan Abdul Basit dari Prodi Akuntansi Universitas Cyber Asia. Oke. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau mencoba memaparkan dan mereview terkait tugas dari pendidikan agama. Ini saya ngambil topik materi tentang agama dan solidaritas. Oke, oke. Ini terkait materi agama dan solidaritas sosial. Saya ngambil kasus tradisi rasulan masyarakat di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta ya. Oke, oke, ini yang menjadi why-nya ya dalam tugas kali ini. Pertama, jelaskan secara ringkas terkait kasus tersebut. Terus kaitkan dengan materi pembelajaran yang terkait dengan topik ini. Terus jelaskan mengapa kasus tersebut terjadi gitu ya. Terus apa yang menjadi pemicunya. Nah, terus juga akan dipaparkan pendapat saya gitu ya terkait kasus tersebut dan bagaimana peran saya sebagai umat beragama dalam menyikapinya. Oke, dari fokus kajian ini adalah terkait tradisi rasulan gitu ya. Mungkin sudah tidak asing gitu ya di telinga teman-teman terkait dengan rasulan. Ini yang dilakukan di masyarakat Gunung Kidul gitu ya, Yogyakarta. Nah, tradisi ini biasanya dilaksanakan dalam 1 tahun gitu ya, yaitu antara Juli atau Agustus ini atau Juni gitu ya. Nah, pelaksanaan pelaksanaan ini biasanya bertepatan dengan musim panen ataupun menjelang musim hujan atau menjelang saat musim tanam tanam tiba gitu ya. Nah, inti acara tradisi ini itu sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa gitu, atas karunia ataupun rezeki yang telah diberikan. Yaitu tadi ya dari hasil panen atau hasil tanaman, hasil tanam gitu ya. Untuk meminta perlindungan agar tahun depan tanaman dapat tumbuh dan panen dengan baik lagi gitu. Nah, ini ada konsep pertama yang dijelaskan di sini adalah konsep rasulan. Konsep ini akan banyak disebut dalam penjelasan berikutnya gitu ya, di samping konsep-konsep lainnya. Nah, istilah rasulan yang kita maksud dalam kajian ini walaupun namanya eh, sama dengan istilah rasul gitu ya, yang merupakan sebutan lain dari tradisi Islam untuk Nabi Muhammad SAW, namun telah menjadi istilah baku untuk acara yang di tempat lain, ya, disebut martides ataupun majemukan gitu. Nah, jadi tradisi ini berbeda dari Maulid atau Mauludan yang memang merupakan upacara peringatan kelahiran Rasulullah gitu. Nah, sekarang eh, tradisi ini telah menjadi tradisi populer gitu ya, sehingga spiritnya sudah diperluas. Nah, jadi studi eh, ini ingin mengkaji bagaimana tradisi rasulan mentradisi di kalangan masyarakat Gunung Kidul. Nah, adakah hal ini berkaitan dengan persoalan solidaritas yang menjadi ciri umum dari masyarakat tradisional, ataukah ada motivasi lain gitu ya, baik itu berasal dari keyakinan, keyakinan lama, ataupun yang baru hasil dialog dengan situasi dan kondisi masyarakat yang terus berkembang ke arah modernisasi gitu ya. Nah, itu tadi konsep yang pertama. Yang kedua adalah solidaritas sosial. Nah, konsep ini berasal dari Durkheim, sebagaimana tertuang dalam bukunya The Division of Labor in Society. Istilah ini menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan kelompok yang didasarkan pada perasaan moral, yang kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Nah, konsep ini lain yang dianggap hubungan erat adalah integrasi sosial dan kekompakan sosial. Nah, hubungan-hubungan ini lebih berdasar dari hubungan kontraktual yang rasional gitu. Nah, dalam pengertian inilah yang dimaksud solidaritas sosial dalam studi ini.
Nah, jadi tradisi ini berfokus pada suatu bentuk upacara gitu ya, tadi sudah dijelaskan, atau seremonial umum yang disebut selamatan gitu ya. Syukuran yang di dalam terdapat serangkaian acara doa bersama secara Islam dan ceramah agama yang diakhiri dengan makan bersama gitu ya, intinya potram gitu. Nah, dalam hal ini penulis ingin eh, melihat tradisi rasulan dengan teori agama dan solidaritas sosial dari Emil Durkheim. Nah, kalau kita bahas dulu terkait konsep solidaritas sosial, merupakan itu konsep sentra Emil Durkheim tahun 1898 sampai 1917 dalam mengembangkan teori sosiologi. Nah, Durkheim ini menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan berkuat oleh pengalaman emosional bersama. Nah, solidaritas ini kan menekankan pada keadaan hubungan antara individu atau kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat, gitu ya. Nah, wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga diperkuat hubungan antar mereka. Nah, ini solidaritas berdasarkan hasilnya menurut Durkheim gitu ya, dapat dibedakan antara sosial positif, negatif. Nah, sosial solidaritas negatif ini tidak menghasilkan integrasi apapun, dan dengan demikian tidak memiliki eh, kekhususan. Nah, sedangkan solidaritas positif itu dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri. Yang pertama itu yang satu mengikat individu pada masyarakat secara langsung tanpa perantara. Nah, pada solidaritas positif yang lainnya, individu tergantung dari masyarakat karena individu tergantung dari bagian-bagian yang membentuk masyarakat tersebut. Gitu. Nah, yang kedua, ini solidaritas positif. Nah, ini suatu sistem yang berfungsi, yang fungsi itu berbeda-beda dan khusus. Nah, yang menyatukan hubungan-hubungan yang tetap. Gitu. Walaupun sebenarnya kedua masyarakat tersebut hanyalah satu saja, gitu ya. Keduanya hanya merupakan dua wajah dari suatu kenyataan yang sama. Namun perlu dibedakan juga, gitu. Yang ketiga, ini dari perbedaan yang kedua ini muncul perbedaan yang ketiga yang akan memberi ciri dan nama kepada kedua solidaritas itu. Nah, ciri-ciri tipe kolektif tersebut adalah individu merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Nah, tetapi berbeda peranan dan fungsinya ya dalam masyarakat, namun masih tetap dalam satu kesatuan, satu koridor gitu. Nah, ini asal-usul kasus ya. Nah, intinya dari tradisi ini berasal dari Kabupaten Gunung Kidul, ya. Saya ngambil sampelnya di sana, daerah Yogyakarta. Nah, setiap desa di wilayah ini memiliki cara unik gitu dalam melaksanakan rasulan. Namun ya tujuannya, tujuan utamanya sama ya, yaitu mensyukuri hasil panen dan mohon keselamatan gitu ya. Intinya itu. Nah, terus terkait penjelasan singkat dan kaitannya dengan materi pembelajaran agama dan solidaritas sosial. Nah, ini pertama ini tradisi rasulan di Gunung Kidul merupakan bentuk nyata dari bagian agama, bagaimana agama dan budaya dapat membangun solidaritas sosial dalam suatu komunitas. Nah, tradisi ini mewujudkan wujud rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen gitu ya, dan dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat tanpa memandang perbedaan status sosial maupun agama gitu. Nah, dalam materi agama dan solidaritas dijelaskan bahwa agama tidak hanya berperan sebagai sistem kepercayaan, tapi juga memiliki fungsi sosial dalam membangun harmoni, persatuan, dan gotong royong. Nah, tradisi rasulan memperlihatkan bagaimana kepercayaan kepada Tuhan dipadukan dengan nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, saling tolong-menolong, dan kepedulian antar sesama. Nah, selain itu, solidaritas yang terjalin dalam tradisi ini mewujudkan bahwa agama tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhan, hablum minallah, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia atau hablum minanas. Nah, dengan adanya kegiatan bersama seperti doa bersama, kerja bakti, dan pertunjukan seni, masyarakat dapat memperkuat ikatan sosial dan hindari konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan. Sehingga
Tradisi rasulan mencerminkan bagaimana agama dapat menjadi faktor pemersatu dalam masyarakat, yang tidak hanya membentuk kesalehan individu gitu ya, tetapi juga menciptakan solidaritas sosial yang kuat dalam komunitas atau masyarakat. Nah, kalau kita lihat coba pahami penyebab dan pemicu terjadinya kasus ini, jadi tradisi rasulan muncul dari kebutuhan masyarakat agraris untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen dan memohon perlindungan dari mara bahaya, gitu. Selain itu, tradisi ini berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan antar warga dan menjaga harmoni sosial. Nah, pengaruh agama dan kepercayaan lokal berperan penting dalam membentukan dan pelestarian tradisi. Nah, kalau mendapat pribadi gitu ya terkait kasus ini, terkait tradisi rasulan ini adalah merupakan contoh nyata bagaimana agama dan budaya dapat bersinergi untuk membangun solidaritas sosial. Dan melalui tradisi ini, masyarakat tidak hanya mengekspresikan kepercayaan mereka, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan memastikan kelangsungan nilai-nilai komunitas. Namun penting untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, terus bagaimana peran sebagai umat beragama dalam menyikapi kasus ini? Ya, sebagai umat beragama, kita dapat mengambil peran aktif dalam melestarikan tradisi yang memperkuat solidaritas sosial, seperti rasulan. Hal ini dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, menghormati perbedaan, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Selain itu, kita juga harus kritis dan memastikan bahwa tradisi yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Nah, semoga struktur ini bisa membantu kita, Anda, aku ya, dalam mempersiapkan prestasi yang komprehensif ini. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari kasus ini, ya, dari pembahasan mengenai tradisi Rasulan di Gunung Kidul dapat disimpulkan bahwa agama memiliki peran penting dalam membangun solidaritas sosial. Tradisi ini bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mempererat hubungan sosial, menumbuhkan nilai gotong royong, serta menjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat. Nah, selain itu, agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual saja, tetapi juga sebagai perekat sosial yang mampu menyatukan perbedaan dalam masyarakat. Nah, melalui kegiatan bersama dalam tradisi Rasulan yang merupakan eh, masyarakat diajarkan untuk menghargai keberagaman, meningkatkan kepedulian, dan menciptakan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai individu yang beragama, kita memiliki peran dalam menjaga nilai-nilai solidaritas sosial dengan cara menghormati tradisi, yang mempererat hubungan dengan sesama, dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial. Nah, dengan demikian harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat dapat terus terjaga. Ya, jadi sosial kan itu adalah tantangan terbesar yang dihadapi manusia gitu. Ketika dunia menjadi begitu kecil dan seluruh sudut terhubungkan dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu ya. Nah, jadi waktu berubah seiring perubahan manusia dalam mengekspresikan dirinya, menelusuri jejak pencarian makna tentang siapakah dirinya gitu ya. Orang lain dan dirinya bersama orang lain, masyarakat juga berubah, gitu. Nah, jika sering disebut di dunia ini tidak ada yang tidak berubah, mungkin hanya perubahan itu sendiri yang tetap. Demikian juga sebuah budaya dan tradisi menjadi fokus kajian penelitian tidak terkecuali juga mengalami perubahan. Namun melalui budaya dengan pengertiannya yang dekat dengan kata kultivasi, cultivation, yaitu pemeliharaan per hasil bumi dan upacara-upacara religius yang dari sinilah istilah kultus atau diturunkan. Juga manusia mampu memperankan dirinya sebagai makhluk yang memiliki kecenderungan hidup dan bersama dan memiliki solidaritas sosial. Nah, mungkin itu ya guys terkait em, paparan agama dan solidaritas sosial yang mengambil tradisi Rasul di Gunung Kidul. Semoga ini menambah insight eh, teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada materi yang tidak sesuai, kata-kata yang salah dari saya. Saya minta maaf, semoga bermanfaat dan khususnya ini menambah insight pribadi. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.